Sesungguhnya bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. Lah bagaimana mungkin, akan sangat lucu sekali bagaimana mungkin ada orang muslim yang anti dengan syahadatnya sendiri. Atau jangan-jangan dia nggak paham bahwa itu adalah syahadatain. Ini. Oh sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Penggiringan opini. Paham. Muslim. Sabar. Ya, Ustaz lagi ada iya. Kalau saya Wallace dan santai, alhamdulillah. Iya makanya, memang begitulah kira-kira. Ya nggak apa-apa. Itu memang itulah enaknya di Indonesia. Indonesia itu orang-orang nyenengke, lucu-lucu, alhamdulillah ya. Jadi DE lucu nggak apa-apa. Jadi artinya ini adalah kemudian bendera yang kemudian bertuliskan kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kemudian kalimat yang kemudian senantiasa dibanggakan oleh orang muslim. Nah inilah kemudian dalil-dalil yang paling mendekati dengan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tadi dengan bendera Utsmani, banyak bendera Utsmani. Saya coba lihat nanti sana, kalau bendera Utsmani biasa ada kalimat Inna fatahna laka fatham mubina yang kemudian dijadikan sebagai bagian daripada bendera mereka. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan. Pertama-tama kalau kita mau konstruktif, kalau kita mau benar-benar berpikir untuk bangsa ini, berpikir untuk Indonesia, yang sama-sama kita cintai ini, dakwah itu tidak mungkin dilakukan kalau kita nggak mencintai Indonesia. Andaikan umat Islam tidak mencintai Indonesia, maka Indonesia tidak akan merdeka. Dan kita perlu ingatkan pada semua pihak, bahwa Indonesia ini merdeka, saham terbesarnya adalah umat muslim. Dan umat muslim ini adalah orang yang akan pertama kali berdiri ketika melihat kezoliman di depan mata mereka. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ketika Islam kemudian menginspirasi para pejuang-pejuang kemerdekaan, kemudian untuk berdiri, kemudian untuk melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia, maka penjajah pasti tidak suka. Penjajah akan mendiskreditkan gerakan-gerakan ini. Dikatakan gerakan inilah, gerakan itulah, gerakan yang sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya ada persatuan umat, yang Masya Allah kalau antum datang ke sana, kita tidak usah berbicara tentang wasilah-wasilah hidayah yang dihantarkan lewat 212 itu. Tapi kalau seandainya Anda datang ke sana, Anda akan merasakan keharuan yang sangat luar biasa. Persatuan yang sangat hebat sekali. Artinya kalau ada yang nggak suka, jangan-jangan Anda ini bermental penjajah. Lalu kemudian yang terakhir banget. Sorry ya, Bang Karni. Kan saya kan baru sekali. Baik, lalu kita yang terakhir. Kita bicara tentang konstruktif. Saya ini pembelajar. Artinya kalau kita ini semua adalah pembelajar, maka kita belajar untuk mencari kesalahan kita sendiri sebenarnya apa. Rasulullah ketika berdakwah ditolak, beliau kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Bahwa sebenarnya apa salah saya? Apa kemudian yang menyebabkan kekurangan daripada usaha saya dalam berdakwah? Kita pun sama. Kita adalah pembelajar yang mencari kesalahan dalam diri kita sendiri. Walaupun kemudian kita menemukan kesalahan itu ada di pihak yang lain, tapi kita tidak gunakan kecuali untuk memberikan kebenaran bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadari ada sesuatu hal yang memang terjadi di negeri ini. Polarisasi terjadi. Ada kemudian pecah belah di antara umat di negeri ini. Walaupun kemudian kemarin 212 bersatu tidak semuanya, tapi ini adalah momen persatuan, kita tidak bisa pungkiri itu semua. Maka saya hadir di situ, karena itu adalah bagian daripada momen persatuan. Karena dalam kemudian kondisi pecah belah seperti ini, tidak ada yang lebih baik yang kita lakukan, kecuali kita bersatu dan kemudian mendatangi tempat-tempat yang ada kemudian persatuan seperti itu. Dan saya sadar kemana-mana saya ditolak gitu kan ya, ada beberapa tempat yang kemudian mengusir, menolak saya. Tapi saya yakin yang diusir itu bukan keinginan kita untuk bersatu. Bukan keinginan kita untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Yang dikatakan ideologi terlarang tadi. Terlarang dari mananya? Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian orang-orang yang membaca ketika taraweh kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka adalah khalifah-khalifah. Dan khilafah adalah apa? Khilafah adalah prinsip pengelolaan alam semesta yang diamanakan Allah kepada manusia.
Berarti ketika Bang Permadi misalnya jadi seorang bapak yang baik, jadi seorang kemudian ayah yang mengajari anak-anaknya dengan baik, belajar dengan baik pada istrinya, dia sudah menjadi khalifah yang menerapkan prinsip-prinsip khilafah. Tapi dalam konteks rumah tangga. Ada dalam konteks-konteks yang lebih besar. Ini adalah kemudian khilafah. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa khilafah ini adalah ideologi terlarang. Apalagi sampai kemudian dibandingkan, lalu kemudian dibenturkan dengan Pancasila. Dan semua sudah sepakat saya pikir, bahwa Pancasila dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy, kita sudah sepakat. Artinya adalah apa? Artinya adalah jangan sampai kemudian kita ini kalau mau mencari solusi kemudian menjelek-jelekkan yang lain, senantiasa memprovokasi yang lain. Ini bukan sesuatu yang baik, insya Allah. Kita menginginkan kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan itu ada pada hari ini. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Ini sebentar aja Bang Karni, nggak lama. Iya. Cuman mau ini nanggepin ini soalnya tadi ada narasi. Nah ini yang saya maksud nih Bang Karni. Ini ada narasi berbahaya. Kalau saya kritik benderanya dibilang anti lafadz la ilaha illallah. Ini narasi yang berbahaya ini. Saya ini terkenal Bang Karni karena saya nih lagi rame ISIS 2014. Saya orang yang berani ngece ngolok-ngolok ISIS. Tahu saya dibilang apa Bang Karni? Dibilang anti Islam. Ini yang berbahaya. Justru jadi nuwun sewu Kofelik ya. Kalau Kofelik bilang ini hate speech, ini juga hate speech. Bilang saya kritik bendera kok dibilang saya anti sama la ilaha illallah, itu kan udah jauh sekali itu. Terus soal itu tadi dalil ya nuwun sewu, aku nggak mau karena saya bukan ustadz seperti Koko Felix ini. Jadi kalau Koko Felix patokannya dalil hadis mengenai bendera ini, nuwun sewu ya Pak Alkotot bentar. Yang saya tahu sebagai saya seorang muslim, hadis itu baru ada 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Banyak yang doif, banyak yang palsu juga. Jadi nuwun sewu kalau misalnya itu nggak bisa dijadiin pegangan, tapi saya nggak mau ke situ ya Pak Alkotot ya. Sudah saya nggak mau tahu ya nggak usah ngomong. Lah makanya saya nggak mau bahas itu. Yang saya pengen bahas adalah logika, kita pakai logika falasi nih kayak gini ya. Ini logika falasi sebenarnya. Ini cacat logika. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau memang pengen la ilaha illallah, kan bisa warna kuning. Kan bisa warna hijau. Kenapa harus warna hitam? Tahun depan kita kasih warna-warni Mas. Sama seperti sekarang gini, misalnya ada orang ngibarin bendera Palu Arit. Terus bilang ini bendera PKI. Terus dia bilang apa? Oh ini bukan bendera PKI, ini bendera komunis. Nah kan sama kayak gitu logikanya kan. Jadi kan bisa sebenarnya. Sekarang jelas-jelas ini bendera Hizbut Tahrir. Kalau memang mau hitam, kenapa nggak sekalian aja bendera ISIS dipakai? Iya kan? Pak Karni saya nuwun sewu ya. Sama ini, aku penutupan nggak lama kok. Pak Alkotot, sama yang terakhir, Koko Felix ini menekankan soal persatuan umat. Persatuan umat di mana bisa terjadi persatuan umat ketika umat lain merasa sangsaka merah putih dinistakan. Gimana bisa ada persatuan umat? Bener memang Koko Felix bilang ada terpolarisasi, bangsa ini udah kepecah jadi dua. Satu yang sakit hatinya ngelihat ini, sama satu yang bangga mengibarkan ini. Udah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Kita rehat dulu pemirsa.